Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Mari bawa hidup kita, biar setiap kita boleh merasakan kasih Tuhan yang mengalir, hadirat Tuhan yang menjamah atas setiap hidup kita. Mari sebelum kita akan menaikkan pujian kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tidak ada hal yang lebih indah Tuhan, ketika kami berada dalam hadirat-Mu, ketika kami menikmati indahnya bersama dengan Engkau Tuhan. Biar sore hari ini kami mau membuka hati kami bagi Engkau. Engkau hadir dan menjamah kami, menyentuh setiap hati kami Tuhan. Biar kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami boleh merasakan Tuhan kebaikan-Mu, keindahan di dalam Engkau Tuhan. Biar saat ini Roh-Mu yang kudus menjamah setiap hati kami. Biar kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Melalui pujian kami, penyembahan kami. Kami naikkan dengan hati yang tulus dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau hadir dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah Roh Kudus yang bekerja di tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Di dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Di luar-Mu ku tak mampu melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau alasan ya Tuhan, Kau alasan di dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Di luar-Mu ku tak akan
cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Engkau yang percaya bahwa Dia penolongmu, angkat tanganmu dan serukan, penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, Yesus, Kau di atas segalanya. Kami mau mencari wajah-Mu. Yesus, penolong kami. Kau penolong kami. Kau yang sanggup memulihkan hidup kami. Pulihkan ya Tuhan, jadi baru. Kau pulihkan ya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Biar hati kami terus mengasihi Engkau ya Tuhan. Dalam setiap keadaan yang kami lalui, kami mau terus pandang kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab tiada satu pun yang luput dari kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tiada satu pun yang luput
Terima kasih Bapak. Engkau selalu memperhatikan hidup kami. Dan biar kami semua tahu sinar kemuliaan-Mu Amin. selalu menyoroti kami, Amin. supaya hati nurani kami semakin dikuduskan. Amin. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, Yes. istimewa Roh-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan sendiri, Engkau Roh Kudus, akan menginsafkan kami terus-menerus, Yes, Tuhan. supaya kami selalu berada dalam cahaya kemuliaan-Mu. Amin. Yes, Tuhan. Terima kasih hadir dimanapun anak-anak-Mu sekarang ini beribadah. Dan urapan-Mu juga berlaku atas mereka, atas hamba-Mu, atas semua pendengar. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yes. Terima kasih, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Pada sore hari ini kita akan belajar lagi tentang hati nurani atau suara hati. Nah, suara hati ini bisa kacau, kadang-kadang bisa tidak berfungsi lagi, bisa rusak, bisa karatan sehingga tidak baik. Saudara, minggu lalu kalau sudah mendengar mungkin ada pernyataan saya, apakah mungkin ya karena ditanya seorang WA sama saya, apakah mungkin seorang yang tidak mengenal Tuhan itu bisa diselamatkan hanya oleh hati nurani? Saya berkata bisa minggu lalu. Tentu dengan alasan orang ini belum menerima berita Injil. Orang ini mungkin hidupnya di tempat nun jauh di sana, tidak pernah ada orang menginjili, namun dia ingin hidup benar. Nah, saya katakan bahwa Yesus itulah kebenaran. Ya, jadi kalau hati ini mau benar seperti hati nurani ini diberikan oleh Tuhan untuk bisa berkata ini salah, itu benar. Ya, jadi hati nurani kita bisa menuduh atau membela. Nah, tapi hati nurani kita ini bisa rusak. Oleh karena itu perlu di-reset. Dikembalikan ke titik nol, ya, supaya bisa diulangi kembali kehidupan ini. Nah, kita tahu waktu manusia pertama dicipta, maka itulah zaman Adam, maka itu berlangsung kurang lebih 2.500 tahun sampai pada zaman Musa. Itu disebut zaman hati nurani. Jadi manusia itu Tuhan kasih hati nurani. Tuhan cuma ngomong satu kata dalam Kejadian pasal 2. Ini boleh, semua boleh, ini tidak boleh. Jadi boleh sama tidak boleh. Itulah hati nurani. Jadi hati nurani ini lalu mempertimbangkan sendiri boleh apa tidak, ya, karena Tuhan sudah kasih contoh-contoh tentang makhluk hidup, tentang matahari dan sebagainya, supaya orang itu bisa menimbang sendiri. Nah, bahaya daripada hati nurani yaitu tiap orang itu akan berbeda tentunya, tergantung lingkungan di mana dia dulu lahir. Karena itu untuk memperjelas apa itu dosa, maka pada zaman Musa Tuhan memberikan yang namanya hukum Taurat. Nah, hukum Taurat inilah maka dosa itu mulai dinyatakan hitam di atas putih. Ini tidak boleh, itu boleh, ya, dan harus bahkan. Makanya kalau sudah baca dalam kitab Perjanjian Lama selalu berkata harus, dan jangan. Itulah zaman Taurat.
Namun setelah Yesus datang, Tuhan memberitahu bahwa Taurat itu hanya bayangan saja. Realitanya itulah Yesus, ya, sebagai korban, ya, dikorbankan di zaman Taurat, domba, kambing dan sebagainya. Itulah diriku, yaitu Yesus sendiri berkata. Jadi di zaman anugerah ini maka dosa itu dinyatakan juga melalui Roh Kudus, diinsafkan, tapi juga diberi jalan pengampunan. Dan bukannya diampuni, dibenarkan. Nah, ini yang beda, ya. Jadi kalau zaman Taurat memang juga ada pengampunan, tapi kalau dibenarkan itu setelah Yesus datang, maka kita ini mulai mengerti soal pembenaran, di mana kita dibenarkan. Nah, saudaraku, jadi apakah mungkin orang yang tidak mengenal Yesus mungkin selamat kalau dia belum pernah mendengar berita tentang Yesus dan dia hidup memakai hati nuraninya? Nah, saudara, saya ulangi lagi bahwa ada 3 macam dosa yang perlu dibereskan. Ya, yang ada dosa yang belum kita lakukan, belum, ya. Jadi ada dosa yang terbuka, itu artinya sudah dilakukan secara terbuka. Jadi disadari dan bahkan kadang-kadang diviralkan, ya. Nah, ini dosa semacam ini perlu cepat diakui, ya, supaya diampuni. Ini namanya zaman anugerah, supaya bisa diselamatkan. Tapi ada dosa yang tersembunyi, yang orang lain nggak tahu, tapi dia lakukan. Ini namanya secret sins. Bagaimana mengatasi? Minggu lalu sudah saya katakan, Tuhan itu memasang yang namanya team viewer, yaitu hati nurani. Nah, hati nurani ini mulai menuduh. Nah, kalau kita menuduh, ya, ini caranya bagaimana supaya bisa lebih cepat dituduh kalau kita suka cari wajah Tuhan. Kalau kita cari wajah Tuhan, itu namanya Roh Kudus, itu mulai menyinari kita. Sehingga cahaya Tuhan ini menyingkap dosa-dosa kita. Nah, ini membuat kita cepat bisa sadar dan kita bisa minta ampun supaya perjalanan hidup kita jangan sampai terhambat. Namun yang ketiga, ini saya katakan virus dosa. Saudaraku, bakal, belum ya, bakal, saudaraku. Jadi ini belum dosa ini. Baru mengganggu pikiran dan sebagainya. Kenapa, saudaraku? Karena manusia itu punya kelemahan daging. Selama manusia hidup, dia tetap berada dalam namanya tubuh dosa. Dan dalam tubuh dosa inilah, saudaraku, diserang oleh roh-roh jahat, ya. Dan roh-roh jahat ini memakai apa? Memakai dunia, yaitu memakai film, memakai tontonan yang amoral, itu supaya kita lalu bisa kena. Bayangin kalau orang lihat internet, itu membuangnya kadang-kadang lama. Apalagi dia sudah kecanduan, sulit untuk membuang, ya. Dan itu bisa mengganggu walaupun dia belum berbuat dosa, namun di dalam dirinya dan rohnya itu ada gangguan terusku, yaitu keinginan daging ini seolah-olah mau ditingkatkan supaya mencapai dosa. Nah, ini berarti kalau terus virus itu datang, imunitas, kekebalan kesehatan rohani kita bisa menurun. Lalu kita dapat tercemar. Nah, oleh karena itu perhatikan, walaupun kita ini hidup bukan pada zaman hati nurani. Itu dulu zaman hati nurani. Sekarang kita hidup dalam zaman anugerah. Tapi perhatikan, jangan sudah pikir
Kalau begitu saya nggak perlu ya mendengarkan hati nurani saya. Bahkan ada orang yang sudah ditegur oleh hati nuraninya, tapi dia berkata, saya percaya kok janji firman Tuhan. Ya, saya percaya, ya, yakin, ya, Tuhan sudah bebaskan saya pasti masuk surga. Walaupun mungkin melakukan hal-hal yang larangan Tuhan. Tapi dia ngotot, ya. Saya pegang janji dalam Alkitab. Kalau saya percaya Yesus, saya selamat. Saudara, inilah yang saya katakan hati-hati. Saudaraku, pengajaran yang begini ini yang berbahaya. Ini namanya virus. Ya. Jadi pengajaran itu ragi. Nah, ragi inilah yang membuat banyak orang Kristen lalu karena mendengar pengajaran si A, si B, lalu dia, enggak apa-apa. Dia tidak mau kembali kepada Alkitab. Alkitab mengatakan betapa pentingnya kita menjaga hati kita ini. Ya, dalam Amsal sudah dikatakan jagalah ya hatimu itu lebih daripada semua yang harus kamu jaga. Ya, karena itu gambar yang di bawah itu hati ini ditaruh botol ya, lalu ditutup rapat-rapat. Nah, semacam itu Jadi hati kita ini mesti kita protect ya. Dengan apa Dengan penjagaan, salah satu itulah hati nurani. 1 Timotius 1 ayat 19 dan 20 berbunyi, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Iya, saudaraku, beberapa orang menolak hati nurani yang murni itu. Jadi ada hati nurani yang murni, ada tentu yang tidak murni. Yang tidak murni itulah adalah orang yang karena terus melakukan tapi dia tidak merasa. Nah, itu lama-lama hati nurani orang itu lalu bisa berkarat ya. Kenapa? Karena hati nurani itu seperti timbangan. Ya. Jadi kalau sudah melihat timbangan truk di jalan-jalan itu waduh, besar sekali. Seandainya ini ya, remote ini saya taruh di timbangan itu, maka jarum timbangan itu tidak akan goyang. Apa artinya ini? Nah, itu namanya hati nurani semacam itu. Tapi kalau hati nurani ini makin penting, makin disucikan, maka dia itu seperti timbangan emas. Karena itu hati nurani itu digambarkan sebagai timbangan. Karena itu kalau sudah melihat di pengadilan, maka pengadilan pun itu ada gambar timbangan untuk menimbang. Ya, celakanya kalau hakim bahkan juga penuduh, jaksa itu mereka sudah tidak pakai hati nurani ini. Wah. Ini yang terjadi, ya. Jadi kita mesti hati-hati, dengan hati nurani kita yang sudah rusak, karatan. Coba saja, kalau orang berbuat dosa, misalnya dia berzina, berbuat sekali, dia pulang, dia pasti nanti istriku gimana ya? Kalau tanya itu sudah dak-dikduk dulu. Orang juga mau mencuri pertama kali pasti berdegup jantungnya. Tapi kalau dia ulang, suara hati ini akan melemah. Akhirnya berhenti. Nah, inilah suara hati kita perlu di-reset. Supaya murni kembali. Ya, seperti neraca ini. Kalau sudah melihat neraca,
baik di pasar-pasar itu mesti setahun sekali dibawa ke balai yang namanya penelitian itu supaya peneraan, supaya ditera betul enggak ini. Apalagi kalau itu adalah timbangan emas. Wah, nanti ada capnya sudah ditera. Betul, ya. Ini penting. Seringkali saudara juga punya di rumah timbangan badan. Kadang-kadang bisa berubah. Karena itu saudara mesti riset kembali. Supaya nol. Kalau nggak ada beban. Nah, kalau hati nurani berulang-ulang menuduh. Tapi tetap ditolak. Ya, tadi katakan beberapa orang menolak hati nurani yang murni itu. Jadi kita, nggak apa-apa. Apalagi ada yang kasih contoh. Apalagi kalau ada pendeta yang kasih contoh. Enggak apa-apa, pemimpin saya aja juga gitu. Enggak apa-apa. Nah, hati nurani ini lalu sepertinya dibungkam. Tidak boleh bicara. Nah, sehingga orang ini merasa tidak ada masalah, tidak ada problem. Ya, inilah gambaran daripada neraca itu yang sudah berkarat. Padahal 1 Yohanes 3 ayat 20 berkata, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Allah itu lebih besar. Engkau sembunyikan bagaimanapun, Allah itu lebih besar. Dan dia mengetahui apa? Segala sesuatu. Jadi nggak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Karena itu kalau hati nuranimu baik, pasti hati nurani ini akan menuduh. Ya. Apa artinya bahwa Allah itu lebih besar? Artinya jadi Anda bukan hanya bergantung pada hati nuranimu untuk pemberesan, tapi bergantunglah pada Tuhan yang jauh lebih besar. Ya, yang bisa mengatasi hati nurani saudara yang menyalakan itu. Dengan apa? Kalau saudara membereskan, mohon belas kasihannya supaya hati nuranimu disucikan. Ibrani 9 ayat 14 mengatakan, hati nurani perlu diriset, disucikan dengan darah Yesus. Darah. Ya. Roma 3 mengatakan, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa? Ya. Apakah hati nurani bisa menggugat? Siapa yang bisa menggugat? Allah kan lebih besar. Allah akan membenarkan. Ya, sayang bahasa Indonesia terjemahan kita, Allah membenarkan justru kasih tanda tanya lagi. Sudah ditanya jawabannya tanda tanya. Mestinya tanda seru begitu. Ya. Allah membenarkan. Jadi kalau kita betul-betul datang kepada Tuhan, Allah itu akan membenarkan. Wah, sehingga engkau ini akan hilang daripada tuduhan. Tapi orang mungkin masih menuduh. Perhatikan. Ya. Ya. Karena dosa tempo lama itu kadang-kadang masih diviral lagi. Orang itu sudah bertobat, sudah baik. Tapi ketemu kawannya, loh itu dulu. Wah. Nah, Allah kita lebih besar. Ya. Jadi kita jangan lalu kena intimidasi dari teman-teman yang tidak baik, yang tidak punya kasih. Mereka hanya suka menuduh. Nah, itu membuat kadang-kadang orang, aduh kok jadi orang Kristen kok begini ya. Nah, oleh karena itu kita ini mesti suka apa? Suka kita ini bersembunyi dalam satu namanya perlindungan yang kokoh. Kalau sudah kena serangan, saudara mesti cepat bersembunyi.
Dan serangan yang kita alami sekarang ini virus, corona. Wah, karena itu kita pakai masker dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menjaga, ya. Jadi kita memang harus mengerti itu. Karena virus ini berbahaya memang. Saudaraku, karena itu kita mesti sadar dirilah bahwa ada bahaya, virus dosa ini selalu beroperasi. Ya, saya katakan, roh itu seperti gelombang, selalu ada di mana-mana. Kenapa? Ya ada iblis di mana? Oh, iblis berkata beredar-edar. Benar tidak? Tapi kita mesti tahu tempat persembunyian kita. Sudah melihat di sini kelinci, mereka mempunyai tempat persembunyian di liang-liang. Apalagi terus ada ya sedikit belukar begitu. Supaya kalau ada binatang misalnya macan atau serigala, maka dia akan mesti cari makanan di luar. Dia melihat itu apa yang terjadi. Dia tidak diam. Oh iya, gimana sudah terserah. Enggak, dia cepat lari. Kemana dia lari? Tempat persembunyian. Tuhan itu beri juga namanya ya hikmat kepada burung juga. Menyediakan rumahnya itu di atas pohon, lalu ada lubang di situ. Dan dia lalu bersarang di situ. Tinggal, tidak kena hujan dan sebagainya. Ya, jauh daripada serangan-serangan. Saudaraku, begitu juga kita. Kita ini perlu menjaga diri kita, daripada kena serangan-serangan. Dan ingat, apa yang sering kali justru timbul dalam hati manusia. Ya, siapa saja, apa yang diakui oleh Paulus, ini pasti ada pada kita. Ya, 2 Korintus 12 ayat 7-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Iya, diakui oleh Paulus 2 kali di sini. Ya, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Ayo, sudah mesti jujur. Apakah sudah tidak kena roh ini, roh meninggikan diri? Siapa yang tidak ya akan dalam hatinya akan muncul itu? Orang kalau sudah berhasil, baik dia sekolahnya, lalu titelnya tambah 1, 2, 3. Saya tidak percaya kalau dia makin rendah hati. Tidak. Ya, coba orang yang dulu miskin, lalu dia kerja keras, lalu berhasil, ya. Coba, apakah dia tidak meninggikan diri? Pendeta, jangankan orang biasa, pendeta saja, saya juga harus mawas. Ya, tiap kali kalau khotbah saya baik dan orang tertarik, wah itu pasti ada terbesit. Ya, muncullah dalam tubuh dosa ini yang namanya meninggikan diri. Nah, ini Paulus sudah bilang sama Tuhan, Tuhan, mbok ini dicabut Tuhan. Tuhan kata no. Ya, duri ini, kelemahan ini loh. Aku kok bisa terganggu ini, coba dicabut. Kata Tuhan, no, aku tidak cabut. Walaupun sudah diminta 3 kali.
Tapi apa kata Tuhan? Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi memang Tuhan izinkan tubuh kita ini lemah. Termasuk juga bisa sakit. Karena itu saudaraku, kalau orang sombong itu kadang-kadang Tuhan izinkan penyakit datang. Betul enggak? Supaya dia tidak bisa ini, tidak bisa itu. Nah, Paulus, saya nggak tahu kelemahan apa dalam tubuhnya. Ya, tapi ada kelemahan. Tapi ini bukan harus penyakit, tidak. Tapi kelemahan dalam dirinya yang tidak dituliskan, tapi itu menjadi duri. Mungkin itu serangan, terus diganggu gitu, pikirannya nggak baik. Walaupun dia tidak melakukan, tapi diserang terus. Nah ini kelemahan. Karena itu kalau dia sudah ngerti sekarang, dia berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Aneh ya, bersenang dalam kelemahan. Jadi megah. Biarin saya lemah ini, puji Tuhan. Luar biasa. Nah, jadi Roh Kudus bekerja sama dengan hati nurani kita ini supaya kita ini sadar siapa kita. Kalau kita bisa sadar diri kita lemah, dengan mudah kita ini bisa merendahkan diri. Dan berkata Tuhan, saya nggak mungkinlah tanpa Tuhan bisa kokoh. Nggak mungkin. Saya harus gandeng dengan Tuhan. Ya, seperti kelinci itu. Nggak mungkin cepat-cepatnya dia lari, tidak mungkin melawan singa dan sebagainya. Nggak mungkin. Karena itu Amsal 3 ayat 5 mengatakan peringatan ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, kata percaya itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani bermacam-macam. Tapi kali ini ayat yang sangat tidak asing, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertian. Nah ini, kalau kita sudah mulai pandai, ya punya titel, lalu pandai Alkitab. Nah ini kita mulai bersandar pada pengertian kita. Oh gampang khotbah, gampang lah. Nanti tanpa doa bisa lah. Saya hafal. Ya, saudara, kata ini percaya, Batak. Ini artinya buru-buru berlindung, buru-buru. Nah seperti kelinci itu, kalau begitu dia melihat bahaya, dia buru-buru, dia cepat lari. Nah siapa yang sadar kelemahannya, artinya sadar posisinya itu selalu bahaya. Tubuh dosa ini loh, ini bisa membuat kita bisa bias. Ya, orang-orang demikian cepat-cepat berlindung. Karena itu jangan lupa, kita perlu cepat berlutut, berseru, berkata Tuhan, jangan sampai saya gagal. Tuhan tolong saya, lindungi saya. Ya, ini penting, kesadari penting. Kita perlu bersimpu di bawah kaki Tuhan tiap kali, sebab kitanya bisa bersandar kepada Allah yang maha kuat. Hasil kesadaran ini kita bisa bersuka cita. Justru kalau kita tahu ada kelemahan, oh enggak apa-apa ya, kelemahan ini justru kelemahan dalam tubuh dosaku ini yang selalu diganggu dengan ini. Kalau saya katakan lebih banyak angan-angan kita yang sering mengganggu. Ya, kenapa? Karena kuasa Allah justru akan diam dalam kita. Karena kita selalu cari Tuhan.
Nah kalau kita selalu cari Tuhan, kita itu berada selalu dalam namanya rumahnya Tuhan. Dan perlindungan Tuhan. Ini gambar saya peroleh adanya orang-orang yang refugee, lari daripada masalah. Kalau dia melihat, wah di situ sudah disediakan satu rumah gede benteng. Wah, begitu dia melihat itu dia sudah, waduh, hatinya bersukacita. Nah kita mesti begitu. Kita gereja Tuhan itu mempelai Tuhan. Kita disuruh menjaga kekudusan yang sempurna. Tidak bercacat, tidak bercela. Itu kan sukar. Ya, bagaimana mungkin kalau kita tidak punya kekuatan? Nah, mungkin orang-orang zaman dulu aja mungkin. Seperti Bapak Abraham. Sebelumnya itu ada Henoh, ada Nuh, ada Abraham, semuanya ini hidup dengan hati nurani. Tapi mereka melihat dengan kaca pembesar. Ini loh, ini. Karena itu dalam Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Ini ucapan Yesus. Abraham bapakmu itu bersukacita karena akan melihat dan telah melihat. Loh, kok bisa begitu ya? Artinya akan itu nanti realitanya. Tapi telah itu dalam spiritnya. Saudaraku, telah melihat. Wow. Ini yang membuat dia bisa bersukacita menghadapi problem. Jangan saya pikir Abraham nggak punya problem. Begitu banyak problem juga. Ya, Ishak, apalagi Yakob. Begitu banyak problem. Tapi kenapa dia bisa kuat? Tentu ada sebabnya. Karena mereka bisa memandang ya, janji-janji Tuhan. Dan ini kekuatan. Ada harapan. Harapan itulah yang memberikan kekuatan yang dahsyat luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita hidup pada zaman yang sukar. Makin hari makin sukar. Dan hati nurani kita ini banyak terus. Ya, mau dirusak oleh si jahat. Melalui tontonan, melalui gadget, melalui internet. Seperti kami yang sudah main internet itu kalau nggak hati-hati, waduh. Ada pengakuan dari seorang tokoh, ya pendeta di Indonesia, dulu kita undang, dia ngaku. Padahal kita elu-elukan dia, hebat orang ini, luar biasa. Tapi dia berkata, saya jujur, saya kena addicted dengan pornografi. Setahun, saya sampai kaget dia menyatakan itu. Padahal ini seorang yang dekat dengan Tuhan, kita anggap begitu. Ya, coba itu bagaimana mendelete-nya. Waduh, sukar ya, apalagi kalau sudah masuk gitu. Ya, dan masuk itu lalu ditutup, bukan? Itu seperti satu benda yang dikubur. Nah kalau sudah dikubur itu, waduh, nggak ada bukti. Coba, seperti itu pendeta-pendeta lain menganggap dia sih baik aja. Selama setahun itu dia sudah jatuh dalam dosa itu, tetap dia diundang kanan kiri. Tapi dia mengaku, saya salah. Saya berdosa sama Tuhan. Wah, kenapa bisa begitu? Mau tidak mau ada namanya tuduhan. Syukur kalau tuduhan itu langsung oleh hati nurani sendiri. Saya katakan itu terbaik. Tapi kadang-kadang orang yang sudah jatuh dalam dosa yang
apalagi dia tutupi seperti yang gak ada masalah. Itu seperti satu bangkai yang dia sudah tutup, dikubur dan sukar digali. Ya, kadang-kadang orang membunuh orang lalu ditaruh di besi, ya, besi bulat, orang itu dimasukkan di situ lalu dilas. Ini pernah terjadi di kota Surabaya. Jadi orang itu sudah dimasukkan tabung besi, lalu ditutup, dilas, nggak ada bau, ya, nggak ada tanda-tanda, tapi akhirnya toh ketahuan juga, saudara. Nah, kalau begitu hati nurani kita ini perlu dibongkar ulang. Bongkar ulang, karena itu dalam komputer kadang-kadang kalau sudah pasang dengan alat lalu dibersihkan, lalu disuruh coba reboot gitu ya. Bukan reboot rame, tapi reboot artinya diulangi, digali ulang sampai dasar-dasarnya. Jadi hati nurani kita ini juga perlu digitukan. Ya, digali. Yang tertutup, yang tersembunyi itu loh. Ya mungkin kita tidak merasa apa-apa sudah. Enggak ada tuduhan, enggak ada. Ya. Tapi gangguan itu pasti makin kuat. Ya. Apakah punya kekuatan untuk menolak? Ya. Saudaraku, suara hati kadang-kadang Tuhan timbulkan kembali. Nah, ini caranya Tuhan. Ya. Suara hati ini kadang-kadang bukan melalui hati nuraninya. Tapi melalui hati. Ya. Melalui problem. Biasanya begitu. Jadi biasanya lewat problem. Roma 3 ayat 3 ada pertanyaan. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ini satu pertanyaan dalam surat Roma. Bagaimana kalau ada orang Israel yang tidak setia? Apakah ketidaksetiaan mereka itu membatalkan janji Allah? Karena Allah itu berjanji pada keturunan Abraham, itulah Israel. Apakah nanti dengan begitu janji Allah itu putus? Ya, karena mereka melanggar. Jawaban ayat yang keempat berkata, tidak. Allah tidak pernah memutuskan perjanjiannya. Karena itu 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau kita tidak setia, Allah itu tetap pegang janji. Walaupun kita ingkar janji. Wih, ini luar biasa. Ya, kenapa? Karena Allah itu kalau sudah janji, dia itu berkata ini perjanjian kekal. Karena itu orang Israel sampai membunuh Yesus. Apakah dengan begitu Israel nanti tidak diselamatkan? Kata Tuhan tidak. Tetap aku selamatkan. Tapi memang bukan orang-orang yang berdosa itu aku selamatkan. Tapi keturunan Israel ini loh aku selamatkan. Ya. Jadi kalau ada orang itu mau bertobat kembali, aku tetap terima. Walaupun sudah begitu berat. Sudah aku mau putuskan perjanjian itu. Tapi tidak, kata Tuhan. Aku tidak akan batalkan perjanjianku. Aku tetap setia. Asal kamu balik. Aku terima kembali. Setiap kali kalau saya mendengar itu, saya berkata, Tuhanku ini hebat.
Karena itu tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Enggak ada. Ada satu yang nggak bisa. Kalau orang itu tidak mau datang, memang Tuhan kata angkat tangan. Saya nggak bisa. Tapi kalau kamu mau datang lagi, masih hidup ya, bertobat, aku siap. Nah, karena itu suku, Allah itu sudah ngikat janji dengan Abraham dan keturunannya. Apa jadinya kalau mereka berdosa? Pilihannya itu pertama, diinsafkan hati nurani yang menuduh. Ini terbaik, ini juga bagi kita. Kita ini sudah jadi orang Kristen. Anak Tuhan, ya, pasti akan diselamatkan. Tapi kalau kita berbuat dosa, nah, hati nurani kita menuduh. Lalu sikap kita gimana? Mau memperbaiki enggak? Nah, tapi ada jeleknya yaitu hati nurani ini sudah kurang berfungsi. Sudah enggak nuduh lagi. Bagaimana? Oh, Tuhan tidak tinggal diam. Karena itu orang Israel sekarang ini kan sudah menolak Yesus sebagai bangsa. Kenapa Tuhan masih akan menyelamatkan? Ya, melalui caranya Tuhan. Melalui tuduhan-tuduhan. Lihat sekarang orang Israel. Ya, dia itu umumnya balas. Selalu lebih dulu dibom, lebih dulu lalu dia balas. Begitu balas, dunia menuduh. Betul? Dia berkata, bukan saya yang memulai. Tapi dunia berkata, iya kenapa kamu balas? Jadi terus menerima tuduhan. Dan ini tidak mempan orang Israel sekarang. Karena itu kata Tuhan, kalau kamu begitu terus, aku kirim nanti satu yang mempan. Apa itu? Antikris. Nah, itu baru mempan nanti. Jadi Tuhan itu kadang-kadang untuk menggenapi janjinya, maka dia hajar dengan kesukaran-kesukaran. Ini mesti kita sadari. Jadi dosa itu yang sudah dikubur, kadang-kadang digali oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui problem. Seperti siapa? Seperti saudara-saudara Yusuf. 10 saudara Yusuf ini semua membenci Yusuf. Ya, mau membunuh sebetulnya. Tapi oleh karena ada nasihat yang lain, lebih baik dijual. Akhirnya dia dijual. Tapi lalu satu kali Yusuf ini naik menjadi orang kedua di dunia. Dan saudara-saudaranya datang. Ya, mereka datang. Berlutut. Ya, apa yang dilakukan oleh Yusuf. Nah inilah saya pikir kenapa ya Yusuf mengucapkan ini. Dulunya saya tidak memperhatikan ini. Tapi setelah saya menggali soal hati nurani ini, oh ini toh. Jadi ya hati nurani yang sudah terkubur ini sekarang mau digali oleh Yusuf. Ini loh. Ya kamu lihat ini. Karena itu Yusuf dia mulai dipakai oleh Tuhan dengan hikmatnya. Dia berkata, kamu ini pengintai ya. Oh no. Dan mereka cerita tentang keadaannya. Tapi diulangi lagi. Kamu datang untuk melihat di mana negeri ini tidak dijaga. Kamu ini pengintai. Wah, mereka jadi grogi. Jadi mereka tidak dituduh oleh hati nurani. Waktu mereka berbuat salah karena sudah kebal. Sekarang Yusuf dipakai untuk menuduh. Ya. Jadi kadang-kadang sudah begitu ya. Kalau hati nuranimu itu sudah kebal, tapi karena saudara ada Tuhan mengikat janji. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah-masalah yang bertubi-tubi. Entah sakit, entah kamu habis uangmu dan sebagainya. Sampai engkau ini mulai bisa sadar. Kejadian 42 ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita
terhadap adik kita itu? Ya, dokter-dokter yang disebut ahli forensik. Ya, dulu ada anggota kita yang ahli forensik, sekarang sudah pindah. Ya, di Jakarta. Masih muda, pandai. Nah, jadi semacam itu. Jadi perlu kadang-kadang dibongkar. Pakai apa? Pakai cangkul, betul nggak? Seperti orang-orang mau menemukan ya untuk bukti, mayat yang sudah dikubur itu loh digali lagi. Tengkoraknya diperiksa lagi, rambutnya diperiksa. Ya, nah. Jadi Tuhan juga begitu ya, meneliti melalui apa? Kesukaran-kesukaran. Dan rupanya Simeon, ini yang paling tidak senang sama Yusuf. Ya, mungkin dalam rumahnya sudah kelihatan nih, Simeon ini paling benci sama Yusuf. Karena itu dialah yang mungkin, ini tafsiran saya, dialah yang mengusulkan dibunuh aja. Padahal yang lain tidak. Ya, Ruben tidak, Yehuda tidak, tapi ada yang tidak ditulis namanya. Dia usul, mari kita bunuh. Karena itu waktu pertama-tama kali disandera supaya mereka bisa balik oleh Yusuf, dipakai cara saya sandera satu. Kenapa kok dipilih Simeon? Saya pikir ini tentu karena hati nurani Simeon ini sudah beku. Ya, karena itu dia yang dimasukkan. Saya percaya di penjara itu hati nuraninya itu mulai menggali. Ya, menggali ingatan-ingatan dulu supaya bernostalgia begitu. Ya, jadi lalu lebih jelasnya diminta adiknya untuk datang. Padahal adiknya waktu itu belum datang. Dipaksa oleh Yusuf supaya kalau tidak begitu Simeon ini tidak akan lepas. Adiknya harus datang. Siapa? Benyamin. Nah, Benyamin ini dari anak dari Rahel. Saudaranya Yusuf yang dicintai juga. Ya, karena itu sekarang begitu datang Benyamin, Yusuf bikin pesta. Semua dikasih makanannya. Tapi di hadapan Benyamin dikasih makanan yang porsinya 5 kali. Mereka semua noleh-noleh. Loh, kenapa ya? Kenapa ya? Betul enggak? Ini rupanya Yusuf juga ingin menggali terus. Apakah mereka ini juga benci sama adikku Benyamin? Ya, karena itu orang yang kadang-kadang dibenci, diiri hati, Tuhan memberkati malah. Lihat aja persaingan antara Lea dan Rahel. Siapa yang dicintai? Rahel. Siapa yang dikasih banyak anak? Lea. Sehingga Rahel ini mandul. Loh kenapa begitu? Ya inilah supaya kelihatan gitu loh. Ya, kebencian orang itu supaya kelihatan makin jelas. Jadi Tuhan itu ingin supaya lebih terekspos. Karena itu kalau saudara dibenci orang, sebetulnya saudara, wah ini mungkin saya ini karena diberkati, lalu orang mulai benci sama saya. Karena itu Matius 5 ayat 10 sampai 12, ini saya potong-potong, tolong bacakan. Berbahagialah orang yang dianiaya, dicela, difitnah oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga, upahmu besar di surga. Wow, jadi kalau saudara mengalami justru bullying dari orang ngata-ngatai, membuli saudara, saudara itu jangan patah hati. Saudaraku, rupanya saudara, wah ini ada maksud Tuhan. Ya, supaya Tuhan itu memberkati saya. Ya, ingat Tuhan Yesus itu sebagai sahabat. Sebagai tim viewer kita.
mau mengangkat kita. Ingat-ingat ini. Jadi kalau ada problem-problem itu Tuhan itu ingin mengangkat kita. Ya. Karena itu Dia izinkan Roh Kudus menerangi terus. Supaya kita terus diinsafkan. Supaya kita bisa diubah. Diubah apa? Dari kemuliaan kepada kemuliaan. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dengan siapa, Sku? Dengan Yesus. Jadi kita ini diproyeksikan oleh Tuhan, Sku. Akan diubah pelan-pelan, Sku. From glory to glory. Makin dikuduskan, makin disucikan, makin disucikan. Supaya kita ini makin cemerlang, makin indah. Karena itu, saudaraku, kalau saudara ada masalah, ya, pertama, kalau hati nuranimu yang cepat menuduh, itu terbaik. Cepat engkau bereskan. Tapi kalau ada masalah, hati nuranimu sudah kurang bisa bekerja, Allah akan beri masalah. Supaya apa? Supaya hati nuranimu terkuat. Ya. Seperti karat-karat itu perlu disingkirkan gitu, dibersihkan. Seperti dulu meriam di sini, ditanam di bawah ini, ketemu, ya 300-an tahun ada itu meriam zaman VOC. Waktu diangkat, penuh dengan kotoran, lalu dibersihkan. Sekarang dipasang di museum. Ya, dari situ lalu kelihatan ada label Alfa Omega. Gereja kita waktu itu sudah memakai nama Alfa Omega. Wali kotanya sampai heran ya. Kok bisa ya? Gerejanya pakai nama Alfa Omega, sekarang dapat meriam yang namanya Alfa Omega. Wah ini betul untuk gereja. Langsung diteken oleh wali kota. Lihat, Tuhan kadang-kadang perlu menggali yang terkubur. Tuhan itu ahli untuk menggali, mengungkapkan, supaya kita bisa disucikan kembali. Karena itu mari kita mohon Tuhan, kalau begitu saya mau datang kepadamu. Sucikan kami Tuhan, oleh darah-Mu Yesus. Karena itu perlu pengakuan. Sampai kepada penggalian itu lalu sudah ingat dulu, tempo dulu sudah terlupakan. Sama seperti saudara-saudara Yusuf. Betul-betul kita ini salah. Nah, pengakuan itu yang membuat Yusuf menangis. Dia cepat-cepat masuk, dia nangis di situ. Dia ibah, istimewa Tuhanmu. Kalau engkau bisa mengakui Tuhan itu jatuh belas kasihan kepadamu. Karena mari kita berkata, Tuhan, sucikan Tuhan dengan darah-Mu. Darah-Mu yang suci itu, kuduskanlah kami Tuhan. Jadikan kami jadi baru kembali. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Jadikan semua baru. Serukan semua baru.
Semua baru. Darahnya Yesus. Darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua. Mari kita berdiri di rumah kita masing-masing juga sama-sama. Darahnya Yesus sucikanku, Darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Semua baru. Darahmu Yesus. Darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Kalau Anda di ruangan yang gelap, Anda tidak melihat debu-debu itu. Tidak pernah akan melihat. Di kamar saya kadang-kadang kalau pagi cahaya masuk, saya begitu lihat, wih debunya begini banyak. Kalau malam saya nggak lihat apa-apa, walaupun pagi terang lampu. Tapi cahaya matahari masuk, saya melihat debu-debu berterbangan begitu banyak. Hidup kita seperti itu. Sekitar kita ini begitu banyak roh-roh yang tidak baik, yang ingin menyerang, virus-virus dosa. Mari kita datang pada Tuhan terus tiap hari. Doa itu harus tiap hari. Amin. Yes. Doa Bapa kami, minta pada Bapa supaya lepaskan kami dari yang jahat. Amin. Lepaskan kami, itu doa setiap hari, karena di situ ada kata-kata, berilah kepada kami makanan kami setiap hari. Berarti itu doa itu perlu terus. Engkau terus mohon, lindungi kami. Amin. Lepaskan kami Amin. dari yang jahat. Yes. Istimewa dari pikiran yang jahat, Amin. pikiran yang najis. Lepaskan kami Tuhan. Darahnya Yesus. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua baru, semua baru, semua baru. Terima kasih Tuhan. Darahmu Yesus. Baru, semua baru, darahnya Yesus, mari kita tutup mata kita, nyanyikan tanpa kata-kata. Ya Roh Kudus, kunjungi tiap anak-anak-Mu.
buat kami semua sadar kami perlu cepat lari, cepat berlindung. Kami tidak mungkin bertahan menghadapi godaan dunia. Lewat Tuhan, gadget, internet, bahkan lewat roh yang selalu menempatkan pikiran yang tidak benar. Kami butuh Engkau. Jadikan kami baru. Nyanyikan kornya dengan sungguh-sungguh. Semua baru. Semua baru. Darah-Mu Yesus. Sucikanku, jadikan semua baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus. Sucikan kami dengan Pulihkan hati nurani kami. Supaya berfungsi dengan baik. Tanpa melalui kesukaran, kami bisa sadar ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. terima kasih. Semua baru. Amin, amin. Semua Darah-Mu Yesus. darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Sungguh kami berterima kasih. Karena firman-Mu selalu membersihkan hati kami. Supaya hati nurani kami benar-benar murni kembali. Supaya iman kami jangan kandas. Tapi kami terus melaju. Mencapai pelabuhan kesukaan. Amin. Yes. Yang Kau sudah siapkan bagi kami. Biar kami sekarang penuh dengan sukacita menatap hari depan kami. Walaupun dengan masalah yang masih banyak di dunia ini. Biar kami seperti Bapak Abraham, bahwa kami telah melihat Tuhan Yes. hari-Mu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tanamkan firman-Mu. Supaya kami menjadi kudus dan makin kudus. Dan disempurnakan dalam kekudusan. Yes. Terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu. Karena kami tahu di mana ada kekudusan, di situ ada persekutuan dengan Engkau yang erat. Dan disitulah letak kebahagiaan kami yang sejati. Amin. Terima kasih Bapak. Karena itu kami mau tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah sekarang berkat
anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari sampai Maranatha dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Ibadah Minggu Online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @gptkao Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja.